Perkenalkan, saya Daniel Anggi Sitorus, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut, periode 4 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2020. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan sedikit materi tentang spinal dan general anestesia. Saya mulai terlebih dahulu dari general anestesia. Pada general anestesia, saya akan membahas sedikit tentang definisi anestesi umum, kemudian pemberian premedikasi pada general anestesia, kemudian preoksigenasi pada general anestesia, agen-agen pada general anestesia, proses induksi pada general anestesia, dan proses pemeliharaan pada general anestesia. Saya mulai terlebih dahulu dari definisi singkat mengenai anestesi umum. Ada beberapa perdebatan tentang definisi klinis anestesi umum, termasuk komponen-komponennya, yaitu imobilitas, amnesia, analgesia, dan keamanan pasien. ASA menjelaskan anestesi umum sebagai kehilangan kesadaran yang disebabkan oleh obat meskipun pasien tersebut menerima rangsangan, bahkan dengan rangsangan yang menyakitkan. Anestesi umum modern melibatkan pemberian kombinasi obat-obatan seperti obat hipnotik, penghambat neuromuskular, dan obat analgesik. Karena pada praktek anestesi saat ini tidak ada agen anestesi tunggal yang ideal. Anestesi umum tidak selalu merupakan pilihan yang terbaik, bergantung pada kondisi klinis pasien. Pada kondisi tertentu, anestesi lokal ataupun regional mungkin merupakan pilihan yang terbaik. Karena seorang anestesiolog bertanggung jawab untuk menilai semua faktor yang mempengaruhi kondisi medis pasien dan memilih teknik anestesi yang tepat untuk pasien tersebut. General anestesi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, mengurangi kesadaran dan ingatan, khususnya ingatan buruk pada pasien saat menjalani operasi. Kemudian memungkinkan penggunaan pelumpuh otot, memfasilitasi kendali penuh pada saluran nafas, pernafasan, dan sirkulasi. Dapat digunakan dalam kasus alergi atau kontraindikasi terhadap agen anestesi lokal. Dan juga dapat diberikan tanpa perlu memindahkan pasien dari posisi telentang. Untuk kekurangannya, general anestesia membutuhkan persiapan pasien prabedah, membutuhkan perawatan dan biaya yang relatif tinggi, dan juga dapat menginduksi fluktuasi fisiologis yang memerlukan intervensi yang aktif. Kemudian dapat juga menimbulkan komplikasi mual dan muntah, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan menggigil pada pasien. Penggunaan agen inhalasi memicu hipertermia maligna pada pasien yang menyandang kelainan genetik. Nah, dengan perkembangan agen anestesi, teknologi pemantauan, sistem keamanan, serta adanya pelaku anestesi yang terlatih dengan baik, risiko anestesi pada pasien yang menjalani operasi rutin sangat rendah. Mortalitas akibat anestesi ulang kurang dari 1/100.000. Efek samping ringan yang tidak fatal memang cukup sering terjadi, bahkan pada pasien yang sebelumnya sehat. Efek samping ini seperti mual, muntah, sakit tenggorokan, nyeri insisi, dan juga delirium. Untuk selanjutnya, premedikasi. Premedikasi dapat diberikan pada semua pasien untuk mencegah efek samping yang akan terjadi dari proses pembedahan dan membuat tindakan tersebut menjadi lebih aman sesuai dari kebutuhan. Adapun contoh-contoh premedikasi seperti untuk mengurangi ansietas diberikan benzodiazepam, kemudian untuk mencegah reaksi alergi diberikan antihistamin, untuk mencegah mual muntah diberikan antiemetik, untuk mencegah terjadinya peningkatan asam lambung diberikan proton pump inhibitor, dan untuk mencegah terjadinya bradikardi diberikan atropin. Untuk selanjutnya, preoksigenasi. Jika memungkinkan, preoksigenasi dengan oksigen melalui sungkup muka harus didahulukan dibanding semua tindakan intervensi manajemen jalan nafas lainnya. Oksigen diberikan melalui sungkup beberapa menit sebelum tindakan induksi anestesi. Dengan cara ini, kapasitas residual fungsional atau FRC
dan cadangan oksigen pasien dibersihkan dari nitrogen atau proses denitrogenisasi. Dengan target lebih dari 90 FRC normal, yaitu sebanyak 2 liter diisi oleh oksigen. Mengingat keperluan oksigen normal berkisar antara 200 hingga 250 ml per menit, sehingga pasien yang sudah mendapatkan preoksigenasi dapat memiliki cadangan oksigen hingga 5-8 menit. Sehingga pada saat melakukan manajemen jalan nafas, jika ditemukan kesulitan, pasien masih dapat bertahan. Dan selanjutnya, agen-agen anestesia. Anestesia umum dibagi menjadi 3 teknik, yaitu anestesia total intravena, anestesi total inhalasi, dan anestesi kombinasi antara intravena dan inhalasi, atau balance anestesia. Masing-masing teknik memiliki agennya masing-masing. Ini dibagi menjadi 2, inhalasi, dan juga intravena. Untuk inhalasi, inhalasi berupa gas atau cairan volatik yang ini mudah menguap, di mana kelompok obat ini digunakan untuk induksi dan pemeliharaan anestesi, dan mungkin juga dapat digunakan setelah induksi dengan anestesi intravena. Contoh-contoh agennya yaitu yang pertama nitrous oxide yang merupakan anestesi inhalasi teraman yang memiliki bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak menyebabkan iritasi jadi saluran napas. Juga tidak memiliki efek toksik pada jantung, hati, dan ginjal, namun memiliki efek samping yang berupa disfungsional hipoksia atau dan juga anemia megaloblastik. Untuk yang kedua, isoflurin, di mana penggunaannya biasanya bersamaan dengan oksigen atau nitrogen oksida. Namun, penggunaan isoflurin dapat menyebabkan iritasi dari sistem pernafasan. Yang selanjutnya, sevoflurin. Sevoflurin menghasilkan induksi dan waktu pemulihan yang cepat, namun tidak menyebabkan iritasi dari jalur nafas. Untuk yang selanjutnya, intravena. Analgesik intravena dapat digunakan baik untuk induksi anestesi maupun pemeliharaan anestesi selama tindakan operasi. Contoh agen-agennya adalah thiopental, propofol, dan juga ketamin. Untuk thiopental merupakan anestetik yang banyak digunakan, tetapi zat ini tidak memiliki sifat analgesik. Induksi biasanya berlangsung lancar dan cepat, tetapi dapat menyebabkan depresi dari kardiorespirasi yang dose-related. Pemulihan kesadaran dari pembiusan dengan thiopental dosis sedang dapat terjadi cepat karena obat mengalami redistribusi di dalam jaringan. Walaupun demikian, metabolisme dari thiopental ini berlangsung lambat dan memiliki efek sedatif yang bertahan sampai dengan 24 jam. Thiopental memiliki beberapa efek samping yaitu aritmia, depresi miokard, spasme laring, batuk, bersin, dapat juga menyebabkan reaksi hipersensitivitas, ruam, reaksi pada tempat penyuntikan, dan juga dapat menyebabkan hipotermi. Dan untuk propofol, yang merupakan jenis anestesi intravena yang paling sering digunakan, menghasilkan ketidaksadaran dalam waktu 45 detik dan dapat berlangsung hingga 15 menit. Propofol juga memiliki efek antiemetik dan juga dapat digunakan pada pasien one day care. Efek samping dari propofol ini mengalami nyeri selama injeksi dan juga terjadi penurunan pada tekanan darah. Untuk selanjutnya, ketamin. Ketamin menghasilkan efek analgesik yang mendalam, memiliki imobilitas, dan juga amnesia dengan light sleep. Pada penggunaan ketamin akan terjadi peningkatan denyut nadi dan tekanan darah akibat dari stimulasi simpatik. Pada anestesi umum dikenal istilah induksi dan rumatan atau pemeliharaan, yang diartikan sebagai tindakan untuk mengawali dan mempertahankan kedalaman anestesi dengan menggunakan kombinasi agen intravena ataupun inhalasi. Untuk yang pertama, proses induksi. Induksi anestesi umumnya diberlakukan intravena.
Dalam kondisi akses intravena yang belum terpasang, induksi dapat dilakukan dengan menggunakan agen inhalasi. Langkah selanjutnya dari proses induksi adalah mengamankan jalan nafas. Berbagai cara dapat dilakukan, seperti triple airway maneuver, hingga penggunaan intubasi endotrakeal. Indikasi dari penggunaan intubasi endotrakeal, yang pertama, potensi kontaminasi saluran nafas oleh karena lambung yang penuh, puasa belum cukup, terjadi reflux gastroesofagus, kemudian terjadi pendarahan gastrointestinal ataupun faring. Kemudian kebutuhan dari pembedahan untuk relaksasi otot, diperlukan mempertahankan akses jalan nafas tetap aman karena posisi pasien yang lateral atau prone. Kemudian dilakukan operasi pada mulut atau sekitar jalan nafas ataupun wajah. Kemudian jika pasien atau proses pembedahan berlangsung lama. Beberapa jenis operasi memerlukan relaksasi otot cukup lama. Dengan sendirinya memerlukan pemberian pelumpuh otot jangka panjang atau menengah. Tentu sebagai konsekuensinya pasien perlu diintubasi untuk memudahkan pemberian ventilasi mekanik. Pada pasien-pasien yang sulit diintubasi, dapat dilakukan intubasi dengan alat bantu seperti videolaringoskop atau bronkoskop fleksibel. Untuk pemeliharaan atau maintenance, selama prosedur, kedalaman anestesi perlu dipertahankan dengan agen inhalasi atau intravenous yang kontinu, baik sebagai agen tunggal maupun kombinasi. Fase rumatan biasanya merupakan bagian yang paling stabil dari seluruh tahap anestesi. Kedalaman anestesi dapat berubah dan tingkat kedalaman yang diperlukan dapat berbeda-beda antara satu operasi dengan operasi yang lain. Pada anestesi yang dalam, dapat terjadi beberapa efek samping, seperti efek-efek penurunan denyut jantung, penurunan tekanan darah, dan juga lambatnya pasien pulih sadar. Akibat dari penurunan denyut jantung dan tekanan darah, hal ini dapat membahayakan organ vital karena perfusi ke organ vital tersebut dapat terganggu. Untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, perlu pengalaman dan komunikasi yang baik dengan ahli bedah, sehingga memungkinkan pelaku anestesi untuk memprediksi waktu selesainya operasi, sehingga kedalaman operasi pun dapat disesuaikan sehingga tidak terjadi efek-efek samping tersebut. Penggunaan general anestesi juga dapat menyebabkan beberapa efek samping. Salah satu contohnya adalah termoregulasi yang terganggu. Termoregulasi juga menjadi tantangan tersendiri selama anestesi umum, karena anestesi tersebut dapat menyebabkan respon termoregulasi yang terganggu seperti menggigil yang akan hilang. Ditambah dengan vasodilatasi yang disebabkan oleh obat anestesi dan terpaparnya seluruh tubuh dengan udara luar, hipotermi selama pembedahan sangat mungkin terjadi, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya untuk mencegah hipotermi tersebut dengan menggunakan penghangat eksternal. Karena jika tidak dicegah, hipotermi akan meningkat hingga menjadi hipotermi yang berat yang dapat menyebabkan gangguan koagulopati dan juga tertundanya pemulihan kesadaran atau bahkan menyebabkan aritmia. Selanjutnya saya akan membahas tentang spinal anesthesia. Adapun outline yang akan saya bahas yaitu pemahaman tentang spinal anesthesia atau definisinya, kemudian indikasi dan kontraindikasi dari spinal anesthesia, efek yang didapat dari spinal anesthesia, komplikasi dari spinal anesthesia, dan teknik untuk melakukan spinal anesthesia. Dari definisi, anestesi spinal merupakan salah satu dari blok neuralgia. Blok neuralgia adalah jenis anestesi regional di mana anestesi lokal diinjeksikan pada jaringan lemak yang mengelilingi radik saraf pada lokasi saraf keluar dari tulang belakang untuk blok epidural dan kaudal, atau ke cerebrospinal fluid untuk blok spinal. Pada anestesi spinal, agen anestesi lokal dimasukkan
ke rongga subarachnoid hingga mencapai cerebrospinal fluid. Lokasi penyuntikannya pada orang dewasa di bawah lumbal 1, namun pada anak-anak di bawah lumbal 3. Penyuntikan dapat menggunakan jarum tumpul ataupun jarum tajam. Masing-masing jarum tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Anestesi spinal memiliki keunggulan. Ini dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas perioperatif. Sebagai contoh, akibat aspirasi paru atau gagal intubasi pada anestesi umum untuk tindakan seksiu sesaria. Kemudian juga untuk blok spinal tidak mengganggu kesadaran sehingga pasien dapat tetap sadar sehingga dapat berkomunikasi selama pembedahan. Dan juga dapat mengurangi resiko gangguan kognisi dan delirium pada pasien yang merupakan pasien geriatri. Karena pada pasien geriatri yang mengalami injeksi atau anestesi spinal, hal ini mengurangi efek pemberian obat-obat sedatif sehingga terjadinya pengurangan resiko dari gangguan kognitif dan deliriumnya. Untuk selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi. Untuk indikasinya, indikasi dilakukan injeksi atau anestesi spinal adalah pembedahan abdominal bawah, yaitu juga dapat pembedahan pada inguinal, urogenital, rektal, dan ekstremitas bawah. Adapun kontraindikasinya, kontraindikasi spinal anestesia dibagi menjadi dua, yaitu kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Untuk kontraindikasi absolut, yang pertama, pasien menolak untuk melakukan tindakan. Adanya infeksi pada lokasi penyuntikan, pada pasien didapatkan tekanan intrakranial meningkat, pasien juga mengalami hipovolemia yang berat, dan juga pasien memiliki gangguan koagulopati atau gangguan hemostasis. Nah, untuk gangguan koagulopati dan gangguan hemostasis ini, keputusan penggunaan teknik spinal anestesia pada pasien dengan gangguan koagulasi, baik dengan gangguan endogen maupun akibat penggunaan antikoagulan, harus didasari pada penilaian resiko dan manfaatnya. Dan keputusan tersebut harus didiskusikan dengan pasien dan tim bedah yang akan melakukan tindakan. Untuk kontraindikasi relatif, kontraindikasinya dapat berupa sepsis ataupun bakteremia, pasien tidak kooperatif, ada defisit neurologis, ada deformitas tulang belakang, dan pasien memiliki penyakit jantung stenosis. Untuk sepsis atau bakteremia, pasien dengan bakteremia berisiko abses epidural atau meningitis akibat kontaknya darah yang terinfeksi selama prosedur. Meskipun resikonya sangat kecil dan tidak sebanding dengan keuntungannya yang mungkin, pemberian antibiotik sebelum tindakan dapat menurunkan resiko infeksi tersebut. Untuk pasien yang tidak kooperatif, komplikasi dan kesulitan meningkat pada pasien yang diberikan blok spinal namun tidak kooperatif. Sebenarnya penggunaan sedatif pada blok spinal dapat diberikan, namun hal ini masih kontroversial. Walaupun blok atau pemberian sedasi mempermudah tindakan blok spinal, sedasi yang berlebih dapat memberikan dampak, yakni penyulitan tindakan untuk memposisikan pasien. Yang hal ini dapat mengakibatkan komplikasi sedasi seperti peningkatan risiko cedera saraf. Kemudian selanjutnya adanya defisit neurologis. Pasien dengan defisit neurologis dapat mengeluhkan keluhan penyakit pasca anestesi atau perburukan dari penyakit pasca anestesi spinal. Defisit neurologis sebelum tindakan ini rentan mendapatkan cedera saraf pasca tindakan dan sering berhubungan dengan luaran yang buruk. Untuk deformitas tulang belakang, hal ini dapat mempersulit tindakan anestesi spinal. Namun, untuk membantu tindakan anestesi spinal dapat dipertimbangkan dengan penggunaan USG atau ultrasonograf. Dan untuk penyakit jantung stenosis, pasien dengan gangguan jantung, yakni jantung stenosis mitral, stenosis subaorta hipertrofik idiopatik, dan juga stenosis aorta tidak dapat ditolerir dengan penurunan resistensi vaskular sistemik akibat pemberian obat anestesis tersebut.
sehingga pasien-pasien dengan kondisi tersebut dapat dijadikan kontraindikasi. Untuk selanjutnya, efek-efek dari spinal anestesia. Pemberian dari blok spinal pada tubuh dapat mempengaruhi berbagai fungsi saraf dan berbagai fungsi sistem organ. Ada saraf somatik ataupun saraf otonom, kemudian ada sistem kardiovaskular, sistem respirasi, dan sistem metabolik dan endokrin, sistem pencernaan, dan sistem urinarius. Untuk yang pertama, sistem saraf. Pada saraf somatik dan saraf otonom, blok neuralaksia bekerja meliputi blok simpatik, blok sensorik, dan blok motorik. Nah, efek yang akan terjadi adalah akan terjadi blok diferensial, di mana terjadi blok simpatik lebih tinggi 2 segmen atau lebih daripada blok sensorik, dan akan lebih tinggi berapa segmen dibanding dengan blok motorik. Blok neuralaksia ini dapat menghambat saraf simpatik maupun parasimpatik, sehingga kerjanya dapat terganggu. Nah, untuk penghambatan ini sesuai ketinggian level yang diblok. Untuk kerja simpatis, yaitu di torak lumbal, dan parasimpatis di kraniosakral. Untuk selanjutnya, kardiovaskular. Untuk efek dari kardiovaskular, yaitu adanya vasodilatasi pembuluh darah hingga menyebabkan hipotensi dan bradikardi. Untuk blok spinal yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah vena ini akan berakibat terkumpulnya darah di viscera dan di ekstremitas bawah. Hal ini menyebabkan berkurangnya volume darah di sirkulasi dan penurunan curah jantung sehingga mengakibatkan hipotensi. Untuk penanganan hipotensi dan hipotermi, vasodilatasi dan hipotensi adalah dengan pemberian cairan dan ataupun pemberian obat vasopresor. Untuk pemberian vasopresor dapat digunakan obat phenylephrine ataupun ephedrine, di mana untuk phenylephrine, yaitu agonis alpha adrenergic direct yang menimbulkan vasokonstriksi dari pembuluh darah dan meningkatkan resistensi vaskular sistemik serta memperbaiki kondisi bradikardia. Untuk ephedrine, yang merupakan golongan beta adrenergic direct, akan menimbulkan peningkatan denyut dari jantung dan kontraktilitas jantung, dan mempunyai efek direct berupa vasokonstriksi. Untuk kondisi bradikardi, kondisi ini disebabkan oleh blok anestesi yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya bradikardi. Untuk penanganannya bradikardi diberikan atrofin sulfat. Untuk dosisnya dapat diberikan 0,5 mg intravena atau 0,04 mg per kilogram berat badan secara EIV. Untuk selanjutnya, respirasi. Dari respirasi terjadi perubahan fisiologi paru yang tidak terlalu dipengaruhi oleh blok neuralaksia. Namun, ada efek di mana efek blok terlalu tinggi sehingga menyebabkan terjadinya efek yang berlebih, di mana jikalau blok terkena hingga torakal akan terjadi perubahan kapasitas vital namun tidak terjadi pada volume tidal. Hal ini dikarenakan pada volume tidal tidak berubah disebabkan oleh diafragma yang diinervasi oleh nervus phrenikus C5 dan C6 yang tidak ikut terblok akibat hal tersebut. Namun untuk blok yang tinggi yang mempengaruhi otot interkostal dan abdomen, di mana otot interkostal dan abdomen merupakan otot untuk batuk dan membantu ekspirasi dan inspirasi paksa. Nah, pada pasien-pasien yang memiliki penyakit paru-paru yang kronis atau yang berat, mereka lebih sering menggunakan otot-otot bantu nafas, yaitu otot-otot interkostal dan abdomen. Jikalau fungsi terganggu, pasien dengan penyakit paru-paru berat akan mengalami kesulitan untuk bernafas. Sehingga pada pasien-pasien yang diberikan spinal anestesi dengan high block, perlu diperhatikan kondisi dan juga monitoring dari pasien tersebut. Untuk metabolik dan endokrin,
akan terjadi penurunan respon dari neuron endokrin, di mana stres neuroendokrin ini akibat trauma operasi ini dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan konsentrasi hormon berikut, yaitu hormon adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopressis, dan juga aktivasi dari renin, angiotensin, aldosteron. Nah, dari peningkatan konsentrasi hormon tersebut dapat menimbulkan gejala klinis seperti hipertensi perioperatif, dapat mengalami takikardi, peningkatan katabolisme protein, peningkatan kadar gula darah, penurunan respon imun, serta perburukan dari fungsi ginjal. Nah, dengan pemberian blok pada pasien yang mengalami perioperatif dengan pemberian blok spinal, respon-respon neuroendokrin ini dapat ditekan sehingga gejala klinis tersebut dapat ditekan sehingga pasien tidak akan mengalami gejala klinis tersebut. Untuk selanjutnya pencernaan, di mana pada sistem pencernaan ini akan terjadi efek dominasi yang lebih pada saraf parasimpatik dibandingkan dengan saraf simpatik, serta terganggunya fungsi hati. Untuk dominasi parasimpatik dan parasimpatik ini dikarenakan kontraksi usus dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, jika diberikan blok neuralgia dapat meningkatkan kontraksi dan pergerakan usus dengan memblok parasimpatik sehingga akan terjadi dominasi yang lebih oleh parasimpatik. Nah, untuk terganggunya fungsi hati ini akan terjadi pada pasien yang memiliki gangguan fungsi hati. Karena ketika dilakukan pemberian analgesia spinal akan terjadi penurunan MAP. Nah, dari MAP yang menurun tersebut, terjadi juga pengurangan aliran darah ke hati. Karena terjadi pengurangan darah ke hati, akan terjadinya kerusakan dari fungsi hati tersebut yang lebih berat. Untuk selanjutnya, dari sistem urinarius, sebenarnya ginjal memiliki sistem otoregulasi sendiri, sehingga blok neuralgia tidak mempengaruhi secara signifikan dari aliran darah ke ginjal. Namun, untuk sistem urinarius akan terjadi atau memungkinkan terjadinya retensi urin pada pasien yang diberikan spinal anestesia karena hilangnya kontrol terhadap kandung kemih akibat blok tersebut. Selanjutnya, komplikasi. Pada pemberian spinal anestesia dapat terjadi berbagai macam komplikasi, seperti high spinal, henti jantung, retensi urin, anestesia yang inadekuat, toksisitas sistemik anestesi lokal, nyeri punggung, post-dural puncture headache, kemudian cedera neurologis, hematom spinal atau epidural, meningitis, abses epidural, putusnya kateter, kemudian transient neurological symptom, menggigil, pruritus, dan mual muntah. Selanjutnya untuk teknik. Untuk teknik pada spinal anestesia dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu persiapan, kemudian posisi pasien, identifikasi letak penusukan, kemudian jarum yang digunakan, dan juga agen yang digunakan. Yang pertama, untuk persiapan dalam spinal anestesia harus mencakup persediaan alat-alat untuk resusitasi, untuk intubasi, dan juga untuk anestesi umum. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan untuk penggunaan premedikasi atau persiapan non-farmakologikal untuk mengurangi rasa cemas dari pasien. Pada tahap persiapan ini juga, kita perlu mempersiapkan alat-alat untuk monitoring, seperti monitoring tekanan darah non-invasif, kemudian juga EKG, dan juga pulse oximeter. Selanjutnya untuk posisi spinal anestesia ada 3 posisi, yaitu posisi duduk, posisi lateral, dan posisi prone. Untuk posisi duduk ini baik digunakan terutama pada pasien obesitas, karena garis tengah tubuh lebih mudah teridentifikasi. Namun, posisi duduk dengan menggunakan obat agent yang hiperbarik
dapat menyebabkan distribusi obat ke kaudal sehingga terjadi block saddle. Untuk posisi lateral decubitus, pada posisi ini pasien akan merasa lebih nyaman dibandingkan dengan posisi duduk yang dirasa sakit. Nah, pada pasien yang lemah dan pasien yang sedasi berat juga posisi lateral decubitus ini lebih baik. Namun untuk kekurangannya pada posisi ini adalah posisi ini lebih sulit dilakukan karena pasien harus melakukan beberapa tindakan, yaitu tidur miring, memfleksikan lutut, kemudian menarik lutut tersebut ke abdomen ataupun dada seperti posisi fetal yang posisi tersebut dapat dirasakan sulit untuk pasien. Dan untuk posisi prone, posisi ini digunakan pada operasi anorektal dengan menggunakan obat isobarik ataupun hipobarik. Keuntungan dari posisi ini adalah posisi blok yang sama dengan posisi operasi, sehingga pasien tidak perlu bergerak setelah injeksi. Namun, untuk kekurangannya adalah posisi kaki yang ekstensi menyebabkan teknik anestesi lebih sulit karena sulit mencari celah dari tulang belakang pasien. Selanjutnya, untuk fase identifikasi tempat penyuntikan, setelah pasien diposisikan, tugas kita selanjutnya adalah mencari celah interspace dengan meraba processus spinosus. Processus spinosus biasanya teraba dan menjadi garis tengah tubuh. Celah interspace akan semakin mudah jika pasien melakukan posisi fleksi. Nah, pada kasus atau pada kondisi di mana processus spinosus tidak teraba, alat bantu seperti USG dapat dijadikan pedoman untuk menemukan garis tengah tubuh tersebut untuk mengidentifikasi tempat penyuntikan. Dan selanjutnya untuk jarum. Pemilihan jarum pada kesempatan ini dibagi menjadi dua, yaitu jarum tumpul dan jarum tajam. Untuk jarum tumpul memiliki kelebihan dengan rendahnya insiden post-dural puncture headache dibandingkan dengan jarum yang tajam dengan ukuran yang sama. Namun, untuk kekurangannya, penggunaan jarum tumpul memerlukan tekanan lebih besar saat penusukan dibandingkan jarum tajam. Untuk memastikan apakah jarum sudah masuk, sudah tepat, kita tunggu cairan dari cerebral spinal fluid itu keluar. Untuk agent dari anestesi lokal ini, untuk penentuan dosis ataupun penentuan jenis obat itu bergantung dari mana atau dari letak dermatum yang diinginkan untuk prosedur operasi. Sebagai contoh adalah pemberian buvivakain untuk mencapai lokasi T10 dibutuhkan buvivakain hiperbarik 0,5% dengan dosis 10-14 mg. Namun untuk mencapai T4 dibutuhkan dosis yang lebih, yaitu 12-15 mg, yang dimana buvivakain dengan dosis tersebut memiliki awitan 4-6 menit dengan durasi yang tahan, yaitu 60-120 menit. Sekian presentasi saya tentang spinal dan general anestesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.